Assalamualaikum, yo balik lagi bareng gua Alif Tombol Power yang kali ini bakal ngerekomendasiin 7 top tier HP gaming kelas 2 jutaan. Ketujuh HP di video kali ini gua nobatkan sebagai top tier HP gaming 2 jutaan karena selain punya chipset ngebut buat gaming, ketujuh HP ini juga punya beberapa fitur gaming canggih der. Contohnya bypass charging, tombol trigger L1R1, gyroscope hardware, dan lain-lain yang pastinya bikin aktivitas gaming lu bakal terpuaskan walaupun cuma ngeluarin duit 2 jutaan. Penasarin? Lah gasin 7 top tier HP gaming 2 jutaan September 2025 versi Tombol Power. Infinix Note 50X ini jadi HP termurah yang pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate karena harganya cuma 2 juta kecil der. Ya, jadi chipsetnya ini sama kayak chipsetnya si Tecno Camon 40 Pro yang harga jualnya itu 3-4 jutaan. Dengan combo chipset kenceng, RAM 8GB dan storage 256GB bertipe UFS 2.2, Infinix Note 50X ini buat mainin PUBG Mobile di update terbaru bisa ngasih lu settingan smooth extreme plus atau smooth 90 fps ya der. Jadi gue jamin udah enak dah lu ajak barbar. Untuk gyroscope-nya juga udah hardware jadi anti delay. Yang kagak enaknya buat PUBG ini HP tuh kagak ada lubang jack 3,5 milinya. Jadi kalau lu mau main PUBG pakai headset, lu kudu beliin adapter Type-C ke jack 3,5 mili atau lu beliin headset dengan konektor Type-C yang kompatibel. Nah, kalau lu kagak suka pakai headset aman aja sih sebetulnya karena ini HP speakernya udah stereo yang dilabelin sama DTS high res juga der. Lanjut, Infinix Note 50X 5G Plus ini buat mainin Mobile Legends setahu gua belum bisa dapetin settingan 120 fps alias mentok 90 fps, sedangkan buat mainin Honor of Kings dia baru bisa dapet 120 fps ya der. Dan buat mainin Genshin Impact masih bisa di settingan lowest 60 fps der. Ya walaupun mentok di 40-an fps pas lagi fight, at least udah cukup nyaman buat quest harian ya der. Infinix Note 50X ini baterainya 5200 mAh yang kagak bisa dibilang awet, kagak bisa juga kita bilang boros. Intinya kalau lowbat ngecas dari 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit berkat fast chargingnya yang udah kencang 45 watt. Gaming sembari ngecas walaupun kagak gua sarankan tapi harusnya aman karena HP ini udah punya fitur bypass charging ya der. Kekurangan yang ganggu di HP ini menurut gua ada di bagian layar IPS 6,67 inchinya yang masih HD plus doang der. Ya untung aja refresh rate-nya ini udah 120 Hz yang cukup mampu bikin pergerakan visual di layarnya jadi lebih mulus. Kalau lu minat, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Semua HP yang ada di video kali ini link pembeliannya ada di deskripsi. Masih dari Transsion, top tier HP gaming 2 jutaan di nomor 6 ini gue isi sama Infinix Note 50S 5G Plus yang terkenal punya spek all-rounder tapi lebih cenderung ke performa kenceng ya der. Iya, jadi Infinix Note 50S 5G Plus ini juga pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate kayak Note 50X tadi. Tapi Note 50S ini bisa ngasih lu pengalaman gaming yang lebih memuaskan. Contohnya di layar, ini HP udah pakai layar AMOLED melengkung 6,78 inci Full HD plus 144 Hz yang mampu bikin visual gaming lu jadi lebih hidup. Ya walaupun bagi sebagian orang kayak gua gini rada kurang nyaman gaming di layar melengkung, tapi kayaknya ini cuma faktor kebiasaan alias kalau udah terbiasa mah aman-aman aja ya der. Infinix Note 50S 5G Plus ini buat mainin PUBG Mobile bisa ngasih lu settingan smooth extreme plus 90 fps dengan gyroscope hardware anti delay juga ya. Dan buat mainin Genshin Impact settingan ternyamannya ada di lowest 60 fps ya der. Kalau buat mainin Mobile Legends, Honor of Kings, Free Fire Max dan sekelasnya mah jangan ditanya dah, udah lancar jaya. Baterai 5200 mAh-nya juga lumayan awet dan kalau lowbat ngecasnya juga bakal cepat karena fast chargingnya udah 45 watt. Speaker stereo JBL dan dukungan bypass charging juga udah ada di Infinix Note 50S 5G Plus ini ya der. Nah yang kurang ini HP tuh lagi-lagi kagak ada lubang jack 3,5 milinya dan kagak bisa kita pakein micro SD juga. Untung aja storage-nya ini lega ya, berkapasitas 256GB yang juga udah bertipe UFS 2.2. Jadi menurut gua udah cukup banget tuh buat nyimpen beberapa game berat der.
Kalau lu nyari HP buat gaming di budget 2 jutaan yang punya port jack audio 3,5 mili, iQOO Z9X ini jadi jawaban yang tepat der. Speakernya juga udah stereo nih, enak dah, kagak garing pisan speakernya. iQOO Z9X ini tentu aja jadi salah satu top tier HP gaming 2 jutaan karena dia pakai chipset kenceng Snapdragon 6 Gen 1 yang skor Antutunya itu tembus di angka 560 ribuan poin. Storage ini HP juga lega ya der, 256GB UFS 2.2 dan RAM-nya berkapasitas 8GB bertipe LPDDR4X. Nah asiknya ini HP masih bisa lu pakein micro SD dengan kapasitas maksimum di 1TB. iQOO Z9X ini punya baterai babon 6000 mAh yang awet banget der. Kalau lowbat juga ngecasnya sekitar 60 menitan doang udah penuh berkat fast chargingnya yang udah 44 watt. Gaming berjam-jam di layar IPS 6,72 inci Full HD plus 120Hz nya juga kagak bikin khawatir kena burn in karena privilege layar IPS tuh emang lebih tahan burn in daripada layar AMOLED ya der. Selain itu nih HP juga udah punya sistem pendingin yang canggih bernama 5 layer 3D cooling system. Dan iQOO Z9X ini buat mainin game Honor of Kings bisa manteng di 60 fps, untuk Mobile Legenda bisa lu atur ke 90 fps, dan Genshin Impact juga masih enak di lowest 60 fps dengan aktual fps yang didapat ada di angka 30-an fps ya der. Nah sayangnya buat mainin PUBG Mobile ini HP secara default cuma mentok di Smooth Ultra ya der. Ya untung aja gyroscope-nya ini udah hardware, jadi lumayan lah anti delay. Nah kekurangan dari iQOO Z9X ini tuh dia belum disupport sama fitur bypass charging ya der. Jadi lu kudu hati-hati dah tuh, usahain jangan gaming sembari ngecas kalau lu mau baterainya ini kagak cepet bocor. Top tier HP gaming 2 jutaan berikutnya ada Nubia Neo 2 5G. Ini HP tuh anomali ya der. Lo coba itu, harganya 2 jutaan tapi punya spek gaming yang fiturnya juga luar biasa beda dari HP yang udah-udah. Fitur keren yang paling nonjol ada di shoulder triggers yang fungsinya itu mirip kayak tombol L1 R1 di stick PS yang nantinya bisa lu fungsikan sesuai kemauan lo. Contohnya buat mainin PUBG Mobile, shoulder triggersnya tuh kalau gua ya nih, yang kanan itu gua buat pakai ngeker dan tombol kiri itu buat nembak. Ini asik nih der, karena bisa bikin layar kita lebih clean karena kagak kebanyakan tombol dan jari yang harusnya bisa ningkatin vision kita ke musuh. Untuk settingan ternyaman yang bisa lu dapet di PUBG Mobile itu di Smooth Extreme 60 fps ya der. Udah lancar bir nikmat dah, karena selain gyroscope-nya ini udah hardware yang anti delay, chipsetnya juga ngebut der, berjenis Unisoc T826 nanometer yang skor Antutunya ada di angka 530 ribuan poin. Nah kalau buat mainin Genshin Impact di lowest 60 fps juga udah nyaman dengan rata-rata fps di angka 30-40an ya der. Kalau buat mainin Mobile Legenda mah udah gacor banget dah dengan fps manteng di angka 80-90an. Urusan baterai juga aman karena kapasitasnya 6000 mAh plus fast charging 33 watt yang juga udah didukung sama bypass charging. Tapi sekedar catatan, gaming sembari charging pakai Nubia Neo 2 5G ini tuh rada panas ya der. Jadi kalau lu mau performa yang lebih nonjok, baiknya lu beliin cooler eksternal ya. Nah yang gue demen dari ini HP, storage 256GB nya tuh udah bertipe UFS 3.1 yang susah banget tuh kita temuin di HP harga 2 jutaan. Mana desainnya cakep bener lagi futuristik, layar 6,72 incinya juga mulus nih. Walaupun panelnya masih IPS tapi at least resolusinya udah Full HD plus dan refresh rate-nya ini juga udah 120Hz. Fitur Game Space 2.0 ala-ala HP gaming kelas atas juga udah ada di Nubia Neo 2 5G ini ya der. Speakernya juga udah stereo nih, dedemenan para gamers. Yang kurang dari ini HP paling itu tadi, rada panas sama kagak ada lubang jack 3,5 mili dan ngecasnya menurut gua ini rada lama tapi masih dalam batas wajar. Masih dari Nubia, di nomor 3 ini ada Nubia Neo 3 5G yang udah pernah gua tes gaming beberapa bulan lalu. Setelah gua tes gaming hasilnya sesuai harga ya der, alias kalau buat mainin game kayak Mobile Legenda 90 fps, PUBG Mobile Smooth Ultra, Free Fire Max 60 fps mah udah nyaman banget. Nah giliran buat mainin game kayak Delta Force, Genshin, Wuthering Waves ya kurang nyaman der. Tapi ingat ini hal wajar banget karena harganya cuma 2 juta kecil. Jadi Nubia Neo 3 5G ini jelas worth it banget karena di harga
harga 2 jutaan lu bisa dapetin HP dengan desain yang menurut gua itu bener-bener cakep. Lu lihat aja noh, sektor layarnya juga dapat upgrade nih jadi AMOLED 6,8 inci Full HD Plus lengkap dengan refresh rate 120 Hz. Layar jernihnya ini juga udah dipermanis sama fitur Live Island 2.0 ya. Fitur pendukung gaming shoulder triggers juga udah bisa lu nikmatin di seri Nubia Neo 3 5G ini. Baterainya gede nih 6000 mAh, fast chargingnya juga lumayan ya, 33 watt. Nah yang asik ini HP itu udah ada fitur bypass chargingnya yang harusnya bakal tetap aman kalau kita pakai gaming sembari ngecas. Tapi jujur aja nih, peningkatan dari seri Nubia Neo 2 ke Nubia Neo 3 ini kagak banyak ya malah menurut gua jadi lebih pelan karena chipset Unisoc T8300 Neo 3 ini cuma dapetin skor Antutu di angka 470 ribuan poin, sedangkan si Nubia Neo 2 berhasil dapetin skor 530 ribuan poin. Ya, selalu niatkan buat main game sekelas Mobile Legends atau PUBG doang mah udah nyaman banget dah si Nubia Neo 3 5G ini. Apalagi storage lega 256 GB-nya udah bertipe UFS 3.1 juga. Nah, kalau Nubia Neo 3 GT ini jadi HP Nubia paling kenceng di video kali ini ya Misalnya buat mainin Mobile Legends, Nubia Neo 3 GT ini bisa ngasih lu frame rate 120 fps dengan lancar jaya Cocok dah buat lu yang user assassin karena layar ini HP juga udah mulus banget, berpanel OLED 6,8 inci Full HD Plus 120 Hz. Buat main PUBG Mobile juga enak nih karena settingan defaultnya aja ada di Smooth Extreme 60 fps ya Fitur shoulder trigger sama gyroscope hardware anti delay juga udah siap ngebantu lu naikin KD di PUBG Mobile. Paling kurangnya ini HP kagak ada lubang jack 3,5 milinya aja ya Nah kalau buat mainin Genshin Impact, chipset Unisoc T9100 Nubia Neo 3 GT ini settingan ternyamannya ada di lowest 60 fps ya Udah playable banget dah, malah semi lancar kata gua teh kalau cuma mainin buat quest harian doang mah. Speaker stereonya juga pulen karena udah dilabelin DTS-X Ultra. Kagak cuma Genshin, buat mainin Wuthering Waves dan Zenless Zone Zero juga udah playable, tapi FPS-nya kagak bisa setinggi di Genshin ya karena FPS-nya itu mentok di 20-40an FPS doang. Kelebihan lain dari Nubia Neo 3 GT ini ada di keawetan baterai 6000 mAh-nya, dan kalau misalnya lowbat ngecas dari 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 70 menitan berkat fast chargingnya yang udah 80 watt. Fitur bypass charging juga udah ada ya jadi aman dah lu pakai gaming sembari ngecas. Paling rada panas aja ya, walaupun ini HP udah punya dukungan VC cooling system. Terakhir, ada Tecnopova 7 5G yang jadi top tier HP gaming 2 jutaan di posisi teratas karena chipset Dimensity 7300 Ultimate si Pova 7 5G ini berhasil dapetin skor Antutu gila di harganya dengan skor 700 ribuan poin. Ini HP desainnya tuh emang gaming abis ya build quality-nya juga pernah gua pegang, bener-bener kagak berasa kayak HP 2 jutaan. Solid banget gitu, kayak HP mahal lah pokoknya. Spek layarnya juga mendukung banget nih buat gaming karena masih pakai IPS 6,78 inci Full HD Plus 144 Hz yang lebih aman lu pakai gaming berjam-jam karena selain panelnya masih IPS, Pova 7 5G ini juga disupport sama bypass charging yang bikin baterai 6000 mAh plus flash charge 45 wattnya ini kagak bakalan cepet jebol. Buat mainin PUBG Mobile, Tecnopova 7 5G ini bisa ngasih lu settingan Smooth Extreme Plus atau Smooth 90 fps ya Gyroscope-nya juga udah hardware jadi anti delay. Nah karena skor Antutunya ini tinggi di angka 700 ribuan poin, jadi buat mainin Genshin Impact pun masih nyaman dan aman di settingan medium 60 fps dengan rata-rata fps di angka 40-an. Yang kurang dari ini HP lagi-lagi kagak ada lubang jack 3,5 milinya, tapi at least speaker ini HP udah stereo yang dilabelin Dolby Atmos. Jadi masih tetap bisa ngasih suara yang pulen walaupun kagak pakai headset Kekurangan lain paling kalau di harga 2 jutaan gini lu cuma bisa dapetin Pova 7 5G yang varian 128GB UFS 2.2 ya Jadi ya lu kudu terima nasib kagak bisa nyimpen banyak game berat. Tamat ending yang sangat mengnubiakan.
Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah tidak masalah gaming pakai HP Android 2 jutaan yang nge-lag dikit, karena sekelas pro player pun awalnya pakai HP iPhone kelas atas. Loh, gua Alif Tower Power izin pamit mau coba minta iPhone ke Wiri Salim. Adios, leher pendek RR Kipas Col. Cuau, cuau, cuau.